Strategi yang ke-63 ya. Dan kita sudah masuk pada sesi reading test. Dan kali ini kita sudah bicara permasalahan baru ya, bukan lagi main idea questions, tapi kita sudah masuk kepada directly answered questions. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan directly answered questions ya. Untuk menjelaskannya mungkin akan lebih mudah jika saya bandingkan dengan strategi sebelumnya yang sudah baru saja kita pelajari. Jika idea questions yang pada strategi sebelumnya kita pelajari, itu Anda memerlukan berpikir atau berimajinasi kira-kira apa menjadi main idea misalnya ya. Pertanyaannya terkait dengan media, Anda perlu untuk berimajinasi kira-kira common theme-nya apa, ide umumnya apa, dan dia harus mengcover keseluruhan informasi dan seterusnya. Dan di sini directly answered questions ini Anda tidak memerlukan atau Anda tidak perlu untuk berimajinasi untuk mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda jawab itu langsung ada di dalam teks. Itu makanya dia disebut dengan directly answered questions ya. Jadi langsung bisa dijawab. Kenapa? Karena dia ada in order in the text, langsung ada di dalam teksnya ya, pada bagian-bagian tertentu dalam teks. Oke? Itu perbedaannya atau itu definisi dari directly answered questions ya. Nah, sekarang kita secara khusus akan bicara atau membahas answer stated detailed questions correctly. Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait stated detailed questions correctly. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan detail yang disebut di dalam teks. Oke, seperti apa detailnya? Kita akan coba lihat yang ada di papan tulis. How to identify questions. Nah, ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang pertanyaannya itu adalah terkait dengan stated detail question ya. Pertama, according to the passage bla bla bla. Nah, kata kuncinya adalah according. Jadi kalau Anda mendapatkan pertanyaan according to the passage, ada accordingnya, maka pastikan itu adalah directly answered questions. Artinya Anda tidak perlu berimajinasi atau mencari-cari seperti main idea dan seterusnya ya, langsung bisa cari di teks. It is stated in the passage, stated in the passage, kata kuncinya adalah stated. Dan yang ketiga, the passage indicates that. Itu adalah juga pertanyaan terkait dengan stated detail question, which is the following is true, Which is the following is true. Ini adalah juga pertanyaan terkait dengan stated detail questions. Atau jika Anda dulu pernah mengerjakan soal bahasa Indonesia, misalnya di ujian sekolah atau Anda masuk ke kampus atau pekerjaan, ya biasanya ada ujian bahasa Indonesia. Seringkali ada soal reading atau teks, ya, yang ditanyakan itu adalah berdasarkan teks di atas. Nah, itu sama kira-kira dengan ini ya. Yang kedua, tadi kita sudah tahu jenis-jenis pertanyaannya seperti apa ya. Yang kedua, where to find the answer? Di mana sih letak jawabannya? Jika yang ditanya adalah pertanyaan-pertanyaan ini. Letak jawabannya adalah the answer to these questions are found in order in the passage. Jadi jawabannya itu langsung ada di teks. Anda tidak perlu improvisasi di situ ya, tidak perlu harus berpikir terlalu jauh. Kenapa? Karena jawabannya persis ada di teks. How to answer the question. Sekarang adalah prosedur mengerjakan soalnya. Yang pertama, choose a keyword in the question. Jadi nanti ada pertanyaan, biasanya dia ini kan pertanyaan awalnya saja, nanti disebutkan itu passage di baris keberapa, dan Anda cari keywordnya atau kata kunci utama yang ditanya. Yang kedua, skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Selanjutnya Anda mengecek atau melihat pada passage tertentu yang sudah ditunjuk, dan lihat keyword itu informasinya terkait dengan keyword. Misalnya yang ditanyakan adalah kira-kira begini, misalnya ditanya berdasarkan teks di atas, si Maula itu sukanya makan apa? Nah, jadi di teks Anda cari kata kunci Maula. Anda cari kata kunci Maula, dan
biasanya di dekat kata kunci itu kan ada informasi terkait dengan si Maula ini ya, misalnya makanan kesukaannya itu apa-apa saja. Nah, baru selanjutnya Anda lanjutkan ke yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Tadi sudah saya sebutkan, setelah dapat keywordnya Maula di dalam teks itu, Anda cek informasi terkait dengan si Maula. Yang keempat, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Oke, ini adalah yang keempat. Anda bisa mengecek atau menyamakan ya informasi yang ada di dalam teks dan informasi yang ada di dalam pilihan jawaban. Tinggal pilih saja mana yang benar atau sesuai dengan yang ada di dalam teks. Oke. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan strategi yang ke-63 ini, sekarang kita akan mengerjakan contoh soalnya ya. Sebentar, seperti biasa saya harus mengambil contekan dulu. Oke. Yes, nah di sini ada paragraf ya, kebetulan hanya ada satu paragraf dan pertanyaannya adalah the passage indicates that Jamestown, itu pertanyaannya. Nah, di sini ada dua kata kunci ya. Yang pertama indicates. Nah, indicates di situ berarti memberitahu kepada Anda bahwa pertanyaannya itu langsung bisa didapatkan di dalam teks ya, tidak perlu Anda berpikir seperti mencari jawaban main idea ya, ide paling umum dan seterusnya, tidak perlu. Oke, indicates itu adalah ciri-ciri ini tadi ya, ada indicates di sini, itu adalah ciri-ciri stated detail question dan kata kunci yang ditanya adalah Jamestown. Oke, kata kunci yang ditanya adalah Jamestown. Nah, jadi sesuai dengan urutan kerja mengerjakan soal di strategi yang ke-63 ini adalah Anda memilih keyword in the question. Kata kunci dalam pertanyaan ini adalah Jamestown. Selanjutnya, skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Oke, sekarang tugas kita adalah Anda mencari kira-kira kata kunci Jamestown ini ada di line, di baris keberapa dalam paragraf. Nah, di sini jika Anda perhatikan di kalimat atau paragraf ini, Jamestown itu berada di line keempat ya, di baris keempat. Dan selanjutnya kita sudah dapat yang nomor 2 ya, dia ada di baris keempat. Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Selanjutnya adalah kita membaca informasi yang terkait dengan kata kunci yang sudah kita dapat tadi ya. Kata kuncinya adalah Jamestown dan dia berada di baris keempat di dalam teks atau kalimat atau di dalam cerita. Oke, karena kebetulan di sini misalnya Jamestown-nya adalah merupakan kata terakhir dalam satu kalimat, maka biasanya informasi terkait dengan Jamestown itu tentunya adalah berada di kata-kata sebelumnya, karena Jamestown itu letaknya di ujung kalimat. Oke, otomatis kita membacanya satu kalimat penuh ini ya, karena dia kalimat pertama dalam paragraf ini. Oke, saya bacakan saja. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oke. Nah, sekarang selanjutnya tugas kita adalah eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Oke. Sekarang tinggal kita cek saja apakah jawaban A, B, C, dan D sesuai dengan informasi yang sudah kita lihat terkait dengan Jamestown. Oke, yang pertama, jawaban A ya, was settled in 1633. Oke, apakah jawaban ini benar atau salah? Coba kita cek apakah Jamestown itu settled-nya di tahun 1633. Oke, 1633 ini bukan Jamestown ya. Kenapa? Karena 1633 itu adalah Williamsburg, bukan Jamestown. Itu ada di line pertama ya. Williamsburg bla 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 was settled by English colonies in 1633. So the answer is not A, okay? Nah, yang kedua, B was settled 26 years after Williamsburg. Okay. Coba kita cek apakah benar bahwa Jamestown itu settle-nya adalah 26 tahun setelah Williamsburg. Oke, sekarang kita lihat jawaban B ya. Jawaban B adalah Jamestown was settled 26 years after Williamsburg. Nah, di sini coba kita lihat informasi terkait Jamestown ya. Di sini ada dikatakan bahwa Williamsburg tadi ya, jawaban A itu dikatakan dia di settled itu pada tahun 1633 setelah
atau 23 tahun setelah Jamestown. Berarti harusnya Jamestown itu before, bukan after Williamsburg ya, karena Jamestown itu yang pertama. Nah, dan itu ada jawabannya di C ya. Was the first permanent English colony in America, atau 23 tahun sebelum Williamsburg. Itu adalah jawaban kita C. Dan tapi nggak masalah, kita coba cek dulu yang D. Yang D sudah jelas salah dong ya, karena jawaban kita C. Yang D adalah was originally named Mill Plantation. Oke, Mill Plantation kita tidak jumpai informasinya di kalimat atau sentence yang terkait dengan Jamestown. So D adalah sama sekali bukan jawaban yang kita butuhkan. The answer is C ya. Jadi Jamestown adalah yang pertama kali settled. Dia 23 tahun sebelum Williamsburg. So bukan A, bukan B, apalagi D. Jawabannya adalah C. Well, untuk lebih memahami strategi terkait answer stated detail questions ini, Anda sekarang mengerjakan exercise semuanya seluruh yang ke-64 ya, dan kita sudah pada bagian reading. Dan pembahasan kita atau pembahasan kita masih seputar directly answered questions atau pertanyaan-pertanyaan yang langsung bisa Anda jawab karena memang jawabannya bisa Anda dapatkan langsung di teks ya. Tapi secara khusus kita akan bicara find unstated details questions. Oke. Ini strategi yang ke-64 ini lebih kurang dia adalah the opposite ya, atau berlawanan atau lawan dari strategi yang ke-63. Maksudnya seperti apa? Nah, pada strategi yang ke-63 kemarin kita sudah belajar Anda akan mencari, tugas Anda adalah mencari jawaban tentang keyword yang ditanya yang benar, yang terkait dengan informasi yang ditanyakan. Sementara di sini, yang disebut dengan unstated di sini adalah Anda mencari jawaban yang tidak ada di dalam teks. Sederhananya begini, ketika Anda dulu pernah mengerjakan soal bahasa Indonesia ya, yang teks, itu ada pertanyaan jenisnya seperti pernyataan di bawah ini atau berikut ini adalah benar kecuali. Jadi cara mengerjakannya adalah tentu Anda memilih jawaban yang tidak ada di dalam teks. Sementara pilihan jawaban yang lain itu semuanya ada di dalam teks. Lebih kurang seperti itu atau sama ya. Pertama, untuk mengetahui jenis-jenis pertanyaannya, kita lihat dulu how to identify questions ya. Bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaan yang ditanya itu adalah unstated. Yang pertama, which of the following is not stated? Is not stated. Yang tidak ada di dalam teks. Which of the following is not mentioned? Not mentioned dengan not stated itu sama artinya ya. Which of the following is not discussed? Not discussed itu juga sama artinya dengan not mentioned, not stated. Yang keempat atau yang terakhir ini yang sama dengan contoh yang saya berikan tadi dalam soal bahasa Indonesia ya. The following bla 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 is true kecuali except. Is true except. Benar semua kecuali, artinya yang Anda pilih adalah pilihan jawaban yang isinya tidak ada di dalam teks. Sudah paham? Yes. Where to find the answer? Di mana sih letak jawabannya jika pertanyaannya seperti ini? Letak jawabannya adalah the answer to these questions are found in order in the passage. Sama seperti strategi yang ke-63 ya, sebelumnya di video sebelumnya, bahwa jawabannya itu ada langsung di teks. How to answer the question? Bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Pertama, seperti biasa, choose a keyword. Pilih dulu kata kunci yang ada dalam pertanyaan. Yang kedua, scan the appropriate place in the passage for the keyword. Selanjutnya Anda cari kira-kira keyword yang ada dalam pertanyaan tadi atau dalam soal itu di baris keberapa dia adanya dalam teks ya. Yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Selanjutnya Anda baca informasi-informasi di seputar atau di kata-kata dekat dengan keyword yang ada dalam teks. Yang keempat, eliminate the definitely wrong answers. And finally, yang kelima, choose the best answer from the remaining choices. Untuk lebih memahami ini langsung saja kita lihat contoh soalnya ya. Sebentar. Alright. Di sini pertanyaannya adalah which of the following is not true about the word gadget? Untuk menjawab pertanyaan ini, apakah A, B, C, dan D, kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi. Pertama, choose keyword in the question. Kita pilih apa sih inti yang ditanya dalam soal ini. Keywordnya apa? The word gadget.
Jadi kata kuncinya adalah the word gadget. Tapi jangan lupa yang ditanya adalah not true ya. Ini seringkali menjebak. Yang dijawab itu justru yang pilihan jawaban yang lain. Sementara yang ditanya adalah yang tidak benar. Oke, bukan yang benar. Nah, selanjutnya scan the appropriate place in the passage for the keyword. Oke, kira-kira keyword the word gadget ini ada di line berapa dalam teks? Di sini saya melihat the word gadget itu ada di line ketiga ya. Anda bisa lihat itu ada di line ketiga the word gadget di garis bawahi di situ. Oke. Selanjutnya yang ketiga, yang kedua kita sudah temukan di mana letak keyword ya di baris ketiga tadi ya. Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Sekarang kita mencari informasi terkait dengan keyword kita tadi ya, the word gadget. Oke, dan jangan lupa yang ditanya adalah not true. Jadi adalah yang kita cari atau yang kita pilih jawabannya adalah yang tidak ada di dalam teks. Atau mungkin dia against the fact, artinya berlawanan faktanya. Coba kita lihat jawaban A atau A. It is used to name something when the name is not known. Jadi di sini disebutkan bahwa the word gadget itu digunakan untuk menamakan sesuatu jika dia belum ada namanya atau belum diketahui ya. Dan informasi ini bisa kita dapat di line keempat sampai line kelima ya. The word gadget is one such word. Berarti informasi ini ada, jawaban A ini ada di dalam teks. Nah, jangan lupa bahwa yang diminta di sini adalah bukan yang ada dalam teks, tapi justru yang tidak benar atau tidak ada di dalam teks. So, jangan sampai Anda memilih jawaban A, karena bukan ini yang diminta. Oke, sudah. Jawabannya sudah selesai dan ini ada di dalam teks ya, tapi masalahnya yang diminta adalah not true ya. Oke, so kita skip, kita lewatkan jawaban A. B, well karena jawabannya adalah B, kita skip dulu, kita jawab dulu yang C ya. Apakah C ini ada nggak dalam teks? It mostly likely came from a word in the French language. Jadi ternyata gadget itu adalah berasal dari kata atau bahasa Prancis. Coba kita lihat ada tidak di dalam teks? Oke, dia ada di line 5 ya, di baris kelima. And probably came from the French word guichet. Oke, guichet dibacanya ya. Alright, oke, ini berarti ada ya jawaban C itu ada di line 5. Tapi sekali lagi yang diminta adalah not true, bukan yang true. So, C juga kita skip. D, its first known use was by British sailors. Jadi pertama kali yang menggunakan kata gadget ini adalah sailor. You know sailor? Sailor itu adalah pelaut ya. Oke, bukan Popeye. Tapi British sailors ya. Oke, ini ada di line keempat. It was first used by British sailors in tahun berapa ini? 1850s ya, pada tahun 1850-an. Oke, dan D juga ada di dalam teks. Nah, karena yang ditanya adalah not true, yang tidak ada di dalam teks, otomatis yang kita jawab adalah B. B ini jawabannya adalah it was used at the beginning of the 19th century. Nah, informasi terkait dengan the word gadget itu tidak ada isinya yang bicara penggunaannya itu di awal abad ke-19. So, jawaban kita adalah B. Dan jangan sampai saya ingatkan lagi, jangan sampai Anda kejebak menjawab pilihan A, C, atau D. Ini bukan strategi ke-63 ya, tapi ini yang ke-64 yang Anda cari justru yang tidak ada di dalam teks. So, jawabannya adalah B. Well, thank you for watching this video. Untuk lebih memahami strategi ke-64 ini, silakan Anda sekarang mengerjakan exercise yang ada, kerjakan semuanya ke strategi yang ke-65. Dan kita masih pembahasan kita ya, itu masih bicara tentang directly answered questions atau pertanyaan-pertanyaan yang langsung bisa Anda jawab karena jawabannya itu terletak di dalam teks. Oke, dan pembahasan yang sekarang secara khusus adalah find pronoun references, oke, atau reference. Oke, kita bagaimana jika ditanya tentang pronoun ya, seringkali nanti di dalam soal TOEFL di bagian reading itu seringkali ditanya nanti pronoun it di baris ketiga di dalam teks itu refers atau baliknya kemana. Oke, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan pronoun reference, coba kita lihat penjelasan yang ada di papan tulis ya. Oke, pertama how to identify question. Kira-kira pertanyaannya seperti apa sih bentuknya? Oke, pertanyaannya seringkali adalah the pronoun blah 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 in line X refers to which of the following. Oke.
Yang ditanya itu misalnya the pronoun it misalnya ya, ada pronoun it di baris tertentu, X di sini maksudnya bisa saja barisnya adalah baris ketiga, kelima, ke-9 dan seterusnya. Refers to which of the following? Kira-kira dia refersnya itu ke A, B, C atau D. Oke, itu kira-kira. Nanti kita akan lebih memahami apa yang terkait dengan ini dengan mengerjakan soal ya. Oke, where to find the answer? The line where the pronoun is located is given in the question. The noun that pronoun refers to is generally found before the pronoun. Jadi di sini artinya letak jawabannya itu biasanya sebelum pronounnya. Jadi Anda harus melihat noun-noun yang ada terletak sebelum pronoun. Oke? Yes. How to answer the question. Ini adalah urutan cara kerja Anda mengerjakan atau menjawab soal terkait dengan pronoun reference ya. Number 1, locate the pronoun in the passage. Pertama sekali Anda harus tahu lokasi pronoun yang ditanyakan di dalam teks ya. Anda cari dia di baris keberapa. Yang kedua, look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Jadi selanjutnya Anda akan melihat atau mencari pronoun itu kira-kira cocoknya itu ke noun yang mana. Yang ketiga, try each of the nouns in the context in place of the pronoun. Artinya, Anda harus bukan hanya melihat noun yang ada di sebelum pronoun itu, tapi juga lihat kira-kira tepat atau tidak, ya. Jadi tidak hanya sekedar noun, tapi ketepatannya juga harus Anda lihat, konteksnya harus dilihat. Nanti di soal akan kelihatan seperti apa. Yang keempat, eliminate any definite wrong answers and choose the best answers from the remaining choices. Oke? Nah, sekarang kita akan mengerjakan atau melihat soalnya ya, biar Anda lebih paham. Dan sekarang coba cek di teks yang ada di screen atau di layar Anda ya. Saya akan melihat layar saya sendiri. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah the pronoun they in line 5 refers to. Oke. Pronoun they itu di baris kelima, di situ ada dikasih tahu ya, adanya di baris kelima, sudah Anda lihat ya, baris kelima itu refers to baliknya kemana? Apakah A, humid areas, atau B, these plants, atau C, insects, atau D, digestive fluids? Oke. Coba kita cek satu-satu. A, humid areas, apakah they di sini untuk humid areas? Oke. Di sini kita lihat bahwa, coba kita lihat dulu ya. Oke, kita mengikuti ini dulu. Locate the pronoun in line in the passage, sudah dapat di baris kelima. Selanjutnya, look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Coba kita lihat noun-noun yang sesuai dengan pronounnya. Contoh misalnya karena ini pronounnya adalah they, dia pasti refernya ke noun yang plural ya. They itu untuk plural. Otomatis kita lihat noun yang dia juga bentuknya plural. Misalnya di sini kita melihat ada insects. Insects ini ada di line 4 di baris keempat ya. Dan ada these plants juga. Oke, itu adanya baris di keempat juga, cuma di awal kalimat. Alright. Humid areas ini ada tidak sih di dalam kalimat? Oke. Dia tidak ada di dalam kalimat sepertinya ya. Oke, jadi otomatis jawaban A salah ya, karena memang tidak ada noun di kata-kata noun yang ada di sebelum pronoun they, tidak ada humid areas. Dan B kita skip dulu. Coba kita C misalnya insects ya, insects. Oke, insects ini artinya serangga ya, artinya serangga, dan memang dia ada letaknya sebelum pronoun they. Tapi apakah dia memenuhi syarat nomor 3? Try each of the nouns in the context in place of the pronoun. Apakah dia konteksnya sesuai? Nah, di sini dikatakan atau di pronoun they ini ada they have digestive fluids. Oke, dia they ini memiliki fluid yang digest. Oke. Nah, sementara insect itu bukan atau tidak memiliki cairan ya. Insect tidak memiliki cairan yang digestive sifatnya, tapi itu adanya di these plants. Oleh karena itu, berdasarkan konteksnya, maka jawabannya adalah these plants, bukan insects. Oke, jadi Anda juga perlu membaca konteks informasi terkait dengan pronoun yang ditanyakan. Seperti ini, they, yang juga membantu jika Anda membaca kata-kata setelahnya ya. They have digestive fluids. Oke.
Dan jawabannya tentu dong bukan di ya, karena noun-nya memang harusnya before the pronoun. Karena pronoun itu adalah fungsinya describes noun ya. Jadi letaknya itu harusnya di belakangnya, bukan di digestive fluids-nya itu, yang dimana letaknya adalah di depan kata atau pronoun they. So the answer is B. Oke, sudah paham ya? Dan ini kelihatannya mudah, tapi ini sebenarnya agak sulit atau juga sering menjebak. Kenapa? Karena biasanya pronoun yang ditanya itu memiliki kandidat noun yang banyak di belakangnya. Jadi Anda harus benar-benar melaksanakan prosedur nomor 2, terutama nomor 3 ya, sesuai tidak konteksnya. Well, itu saja untuk video kali ini, strategi ke-65. Sekarang giliran Anda mengerjakan exercise. Supaya ini kita belajar indirectly answered questions. Maksudnya apa? Kita di strategi kali ini menjawab soalnya itu, dan jawaban untuk soal itu atau jawaban soal itu tidak ada di dalam teks. Oke, artinya statementnya di dalam teks tidak ada. Jadi kita harus membuat kesimpulan-kesimpulan. Seperti apa? Yuk kita lihat terlebih dahulu cara mengidentifikasi pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja nanti dalam soal reading itu yang terkait dengan implied detail questions. Oke. Yang pertama yaitu it is implied in the passage that. Jadi kata kuncinya adalah implied. Oke. Dan yang kedua adalah it can be invert, itu yang kata kunci kedua. Yang ketiga adalah it is most likely that, most likely itu kata kuncinya, and what probably happened. Oke, ini adalah kata kuncinya. Well, saya baru-baru ini menerima laporan dari beberapa siswa bahwa soal invert ini cukup banyak muncul di soal reading yang paling update sekarang ya. Jadi saran saya Anda betul-betul menyimak video kali ini dan mengerjakan semua exercise-nya, dan jika memiliki pertanyaan langsung diskusi dengan saya di Facebook ya, karena ini banyak muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga soal yang relatif lebih sulit dibanding soal-soal yang lain. Oke, tadi sudah saya jelaskan apa saja jenis-jenis pertanyaannya. Sekarang where to find the answer, letak jawabannya itu di mana? Well, the answer to these questions are generally found in order in the passage ya. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan sejenis ini itu masih ada di dalam teks, tapi dia indirectly, tidak langsung atau tidak ada statementnya secara khusus di dalam teks. Nanti kita lihat dalam soal seperti apa. Oke, how to answer the question. Ini adalah rentetan atau step, langkah-langkah yang akan Anda lakukan ketika menjawab soal terkait dengan implied detail question. Oke, yang pertama, choose a keyword in the question. Sama ya, Anda pilih keyword. Apa sih yang ditanya dalam pertanyaan? Yang kedua, scan the passage for the keyword. Anda cek, Anda scan keyword itu di dalam teks. And then yang ketiga, carefully read the sentence that contains the keyword. Selanjutnya Anda mencari informasi terkait keyword yang ditanyakan. Yang keempat, look for an answer that could be true. Oke, selanjutnya Anda memilih jawaban yang sesuai, yang mungkin benar. Alright. Nah, supaya lebih paham untuk strategi yang ke-66 ini, kita akan praktek mengerjakan soal. Dan Anda bisa lihat soalnya di video atau di screen atau di layar Anda ya. Saya melihat layar saya sendiri. Alright. Di sini pertanyaannya adalah which of the following is probably not a Hawaiian word. Oke. A, B, C, dan D. Oke, di sini kita mengerjakan soalnya persis mengikuti step-step yang sudah dijelaskan. Yang pertama, choose a keyword in the question. Cari dulu keyword atau inti yang ditanyakan dalam soal apa sih? Oke, tadi yang ditanya adalah a Hawaiian word ya. Jadi bahasa Hawaii itu seperti apa sih? Tapi jangan lupa yang ditanya adalah not a Hawaiian word ya. Oke, untuk mengerjakannya tadi sudah keyword kita pilih, dan yang kedua scan the passage for the keyword. Cari informasi yang terkait dengan keyword Hawaiian word. Oke, pertama Hawaiian word itu ada di line dari line pertama ya, baris pertama di situ bisa Anda lihat ada the Hawaiian language, sama saja artinya dengan Hawaiian word. Terus yang ketiga, carefully read the sentence that contains keyword. Selanjutnya, tugas Anda yang ketiga adalah Anda membaca informasi yang terkait dengan keyword tadi ya. Ini lumayan panjang keterangannya. Jadi sekitar untuk satu paragraf di sini hanya ada satu kalimat karena titik terakhirnya itu sampai they do in English ya. Alright. Nah,
Jika Anda menemukan seperti ini, oke, panjang kalimatnya, jadi Anda harus betul-betul skimming, bukan membaca pelan-pelan tapi skimming, membacanya agak lebih cepat ya. Oke, ini untuk karena latihan saya bacakan jelas-jelas saja, maksudnya satu persatu. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U, and the 7 consonants H, K, L, M, N, P, W. Each syllable in the language ends in a vowel, and 2 consonants never appear together. So vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Oke. Nah, di sini saya pertama sekali ingin menunjukkan indirectly-nya dulu ya. Jika pada video atau strategi sebelumnya Anda langsung hanya dengan membaca teks Anda bisa menjawab, kalau ini Anda harus memahami isi teksnya dulu baru Anda bisa menjawabnya. Karena di sini yang ada di pilihan jawaban adalah bukan statement yang ada di dalam teks, tapi langsung kepada bentuk praktis dari statement yang ada dalam teks. Jadi di sini disebutkan bahwa ternyata bahasa Hawaii itu dia memiliki 5 huruf vokal dan ada 7 konsonan ya, dan itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua adalah each syllable in the language ends in the vowel. Semua syllable kata suku katanya itu selalu berakhiran huruf vokal, dan yang kedua. Yang ketiga ciri-ciri bahasa Hawaii adalah 2 consonants never appear together. 2 konsonan itu tidak pernah muncul bersamaan, artinya tidak pernah ketemu. Nah, di sini tidak diberikan contoh, justru di pilihan jawabannya diberikan contoh. Coba kita lihat jawaban A misalnya, mahalo, B itu mahi-mahi, D itu adalah mauna. Nah, di sini kita lihat huruf-hurufnya sudah ikut ya, artinya memenuhi persyaratan sebagai bahasa Hawaii. Karena misalnya nih, dia terdiri dari hanya 7 ditambah 5, ya, 7 tambah 5, 7 tambah 5, 12 ya, 12 huruf ya, sudah benar, mahalo, mahi-mahi, dan moana. Itu syarat pertama. Yang kedua, setiap suku katanya harus berakhiran huruf vokal. Mahalo itu berakhiran vokal, mahi-mahi sama juga, moana juga begitu. Alright. Yang ketiga, the 2 consonants never appear together. Tidak ada dalam kata-kata dalam bahasa Hawaii itu ketemu antara 2 huruf konsonan. Artinya misalnya huruf M dengan N itu nggak pernah ketemu langsung. Atau misalnya P dengan Q, S dengan T, dan seterusnya. Sementara kita lihat di sini jadi jawaban C, itu ada maklea ya, maklea. Di situ kita lihat ada satu suku kata, di mana dalam satu suku kata itu terdiri dari 2 konsonan, K dan L, maklea. K dan L itu ketemu. Sementara tadi sudah dijelaskan bahwa huruf Hawaii itu tidak pernah konsonannya appear together. Tidak pernah ada yang langsung ketemu. Nah, karena pertanyaannya tadi adalah is probably not a Hawaiian word, atau yang bukan bahasa Hawaii, otomatis jawabannya adalah C. Karena tadi ada KL ya, ketemu K dengan L, which is dalam huruf Hawaii atau kata Hawaii tidak ada 2 konsonan yang ketemu. Oke, sudah. Nah, sekarang giliran Anda mengerjakan soal exercise semuanya terkait dengan strategi yang ke-66. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali sekali lagi, ini disebut dengan indirectly answered question. Kenapa? Karena Anda tidak bisa langsung menjawab soal ini. Anda harus memahami teksnya dulu sehingga Anda bisa melihat contohnya atau spesifiknya di dalam pilihan jawaban yang tersedia. Dan sekarang kita masuk kepada bagian baru. Answer transition question correctly. Bagaimana kita menjawab soal-soal TOEFL di reading yang terkait dengan transisi ya, atau perpindahan paragraf dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan mengerjakan soal TOEFL di reading ini ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengidentifikasi soal terkait dengan transition question ini ya. Yang pertama, the paragraph preceding the passage probably. Oke. Yes, di sini kata kuncinya adalah preceding. Oke. Dan yang kedua, what is the most likely in the paragraph following the passage. Oke. Jadi ada 2 kata kuncinya ya, ada preceding dan ada following. Oke. Itu
jenis-jenis pertanyaannya. Yang kedua, where to find the answer. Kira-kira letak jawabannya di mana? Yang pertama kita cari tahu dulu yang preceding. The answer can generally be found in the first line of the passage for a preceding question. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang preceding, itu letak jawabannya atau clue-nya atau hints-nya itu bisa dilihat di baris pertama di paragraf pertama juga. Jadi bukan setiap paragraf seperti main idea ya, tapi hanya di paragraf pertama saja dan Anda baca baris pertamanya saja. Yang kedua, sekarang yang following ya. The answer can generally be found in the last line for a following question. Jadi jika yang ditanya adalah followingnya, jadi seperti ini misalnya pertanyaannya, what is most likely the paragraph following the passage, itu yang Anda baca adalah baris terakhir dari paragraf terakhir. Jadi jika misalnya dalam soal itu ada 3 paragraf, yang ditanya adalah following, maka yang Anda baca adalah baris terakhir dari paragraf ketiga, karena paragraf ketiga merupakan paragraf yang terakhir dari passage atau cerita itu ya. Jadi bukan di paragraf kedua. Yes. Selanjutnya, how to answer the question. Ini adalah langkah-langkah bagaimana Anda bisa menjawab soalnya. Yang pertama, read the first line for a preceding question. Jika yang ditanya adalah preceding, maka Anda baca dulu yang first line dari first paragraph. Baris pertama dari paragraf pertama juga. Yang kedua, read the first line for a following question. Last line ya, ini sorry, salah tulis. Read the last line for a following question. Jika yang ditanya adalah following question, maka yang Anda baca adalah baris terakhir dari paragraf terakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, draw a conclusion about what comes before or after. Nah, ini kata kuncinya. Anda harus menggambar ya, maksudnya berimajinasi atau menebak, mengira-ngira, kira-kira apa yang datang sebelumnya. Maksudnya begini, jika yang ditanya adalah preceding, maka Anda menebak kira-kira sebelum adanya teks itu atau sebelum adanya paragraf pertama itu, kira-kira pembicaranya apa. Nah lebih detailnya nanti ya di soal ya. Yang tadi comes before, ini kata kunci ya. Kalau comes before itu berarti Anda menebak cerita apa sebelumnya, itu kalau soal preceding. Tapi kalau following, yang Anda tebak adalah comes after. Apa kira-kira cerita berikutnya atau paragraf berikutnya itu kira-kira cerita tentang apa. Itu kalau yang ditanya adalah after, ini adalah yang kalau ditanya following ya. Yang keempat, choose the answer that is reflected in the first or last line of the passage. Jadi Anda memilih pilihan jawaban antara A, B, dan C. A, B, C, dan D itu yang merefleksikan, yang sesuai, yang nyambung dia nanti antara paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya. Itu kalau dia comes before, kalau comes after, dia harus nyambung juga antara paragraf terakhir dengan paragraf yang akan datang itu. Sudah, sekarang untuk lebih memahami strategi yang ke-67 ini, sekarang Anda perhatikan soal yang ada di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan Anda yang ada di layar ya, dan saya melihat layar saya sendiri. Alright. Nah, di sini pertanyaannya adalah di contoh soal ini, the paragraph preceding this passage most probably discuss. Kata kuncinya sudah dapat, preceding. Yang ditanya adalah preceding, berarti yang diminta untuk ke Anda adalah kira-kira, sebelum paragraf pertama yang bisa Anda baca, another myth of the oceans bla 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 ini, kira-kira paragraf itu cerita tentang apa sebelumnya. Nah, cara pertamanya atau cara mengerjakannya adalah karena ini preceding, yang pertama yang Anda baca adalah first line ya, baris pertama. Di sini kita baca dulu baris pertamanya, another myth of the oceans concerns Davy Jones. Itu saja baris pertamanya, sudah kita baca. Draw a conclusion about what comes before. Karena dia preceding, what comes before ya. Sebelumnya kira-kira cerita tentang apa. Nah, di sini kita kan harus menggambar, mengira-ngira ya. Alright, coba Anda pahami dulu kira-kira apa yang dimaksud dengan another myth of oceans. Apa artinya? Nah, di sini berarti di paragraf ini mencoba untuk menggambarkan kepada Anda bahwa ada mitos tentang laut yang lain.
Oke, artinya ini konklusinya ya atau gambarannya. Artinya sebelumnya juga menceritakan mitos tentang laut. Oke, nah sekarang ini mungkin dia cerita yang baru. Sebelumnya pastinya dia juga cerita mitos tentang laut atau myth of the oceans. Oke, itu kira-kira kesimpulan atau gambarannya. Nah, sekarang Anda sudah mendapatkan gambarannya. Sekarang coba Anda lihat pilihan jawaban yang tersedia. A. The Youth of Davy Jones. Tidak ya, tidak sama sekali karena tadi kuncinya adalah ini tentang mitos. Dan yang B, Davy Jones' Career as a Sailor, juga tidak nyambung. Yang D, Preparing to Travel on the Ocean, juga bukan. Yang di sini yang diceritakan adalah mitos tentang laut atau mitos di laut ya. Nah, yang jawaban yang benar adalah C. Kenapa? Karena di sini dibilang atau dikatakan a different traditional story from the sea. Jadi ada cerita tradisional lain yang terkait dengan laut. Nah, cerita tradisional itu sebenarnya sama saja artinya atau maksudnya dengan mitos, right? Karena mitos itu biasanya terjadi di zaman dulu ya atau tradisional, sudah lama. Nah, so the answer is C. Nah, kenapa? Karena memang sebelumnya harusnya itu pasti cerita tentang mitos yang lain. Cuman di sini di yang answer C tidak mitos kata-kata yang digunakan, tapi another traditional story. Oke, myth pastinya story ya, mitos itu pastinya cerita. Alright, oke, sudah kita selesaikan untuk yang contoh soal ini. Sekarang giliran Anda mengerjakan soal exercise untuk strategi yang ke-67 supaya Anda lebih memahami strategi kali ini. Yes, kali ini kita sudah masuk ke strategi yang ke-68, yaitu masuk ke pembahasan baru vocabulary questions atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan vocabulary atau kosakata. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena mungkin sudah banyak dari Anda yang menunggu-nunggu video 68 ini karena kesibukan dan lain hal, hingga akhirnya video ini baru kita produksi ulang, hingga akhirnya mungkin baru hari ini Anda bisa melihat video ini. Well, sudah. Sekarang kita akan membahas vocabulary questions. Vocabulary questions itu bagi saya itu ketika tes TOEFL termasuk bagian yang paling menyenangkan karena soalnya cukup banyak di reading, bahkan dia mengambil hampir sekitar 1/4 dari total soal, 50 soal di bagian reading ya. So, menurut saya jika Anda ingin meningkatkan skor TOEFL Anda, terutama di bagian reading, Anda harus betul-betul fokus mengerjakan soal vocabulary. Dan saya terus terang, jika saya mengerjakan soal reading, saya akan mengerjakan terlebih dahulu soal-soal vocabulary ketimbang soal-soal yang lain. Dan terkait dengan vocabulary questions ini, sekarang pembahasannya adalah find definitions from structural clues. Artinya seperti apa? Well, terkadang ketika Anda ingin mendapatkan sebuah jawaban A, B, C, D, mana yang benar, vocabulary, arti dari satu kata yang ditanya, kebanyakan dari Anda mungkin bingung atau memiliki sedikit sekali kosakata, oke? Sehingga Anda tidak tahu menjawab A, B, C, atau D. Nah, ini ada strategi bagaimana Anda bisa memanfaatkan structural clues. Apa itu nanti yang dimaksud dengan structural clues itu nanti akan saya jelaskan di sini. Intinya, Anda bisa menggunakan strategi ini sehingga walaupun Anda tidak tahu artinya, tapi dengan adanya structural clues ini Anda akan bisa lebih mudah atau menebak artinya dengan kemungkinan benar itu sekitar 80%. Oke, siap ya? Alright, pertama sekali seperti biasa kita akan melihat dulu how to identify the questions. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan di soal reading yang terkait dengan vocabulary questions itu seperti apa? Yang pertama jenis pertanyaannya adalah yang nanti akan Anda lihat di soal TOEFL itu, what is the meaning of X? X di sini adalah kata yang ditanya. In line Y, di baris keberapa? Jadi soal itu akan menyebutkan katanya kata apa yang ditanyakan artinya, and then juga ditanyakan disebutkan di baris keberapa kata yang ditanya itu terletak. Oke, clear ya? Kata kuncinya adalah the meaning of, artinya apa. Oke, yang kedua, jenis pertanyaan yang kedua adalah the word X in line Y is closest in meaning to. Artinya adalah kata-kata X, kata yang ditanya, in line Y di baris tertentu disebutkan di sini nanti baris keberapa, is closest in meaning to. Kata kuncinya di sini adalah closest in meaning to. Kira-kira arti terdekatnya apa? Oke. Yang ketiga, jenis pertanyaan terakhir dari vocabulary questions di strategi 68 ini adalah the word X in line Y, kata-kata X, kata yang ditanya, di baris
Y atau nanti disebutkan baris keberapa could best be replaced by. Oke, kata kuncinya adalah could best be replaced by. Ini kata kuncinya ya, replace. Bisa diganti dengan kata-kata apa? The idea is the same. Intinya sama. Yang ditanyakan adalah arti dari kata yang diminta dalam soal. Oke? Nah, sekarang terkait dengan strategi yang ke-68 ini, bagaimana kita bisa mengetahui arti dari satu kata dengan memanfaatkan structural clues, oke? Nah, types of clues atau jenis-jenis clue yang bisa Anda gunakan untuk membantu Anda mengetahui arti dari sebuah kata ada 3. Yang pertama adalah punctuation, kalau dalam bahasa Indonesia ini punktuasi, tanda baca ya. Pertama koma, parenthesis, dan juga dashes. Koma itu Anda sudah tahu ya, koma seperti biasa. Parenthesis itu artinya buka kurung tutup kurung, dan yang terakhir adalah dashes. Dashes itu bentuknya seperti ini ya, dash strip kalau kita dalam bahasa Indonesia biasanya ada dua strip. Oke. Bagaimana Anda bisa mengetahui arti dari satu kata dengan menggunakan koma, parenthesis atau dashes? Biasanya penulis suatu teks ketika dia menggunakan satu kata yang mungkin tidak umum, tidak semua orang mengetahuinya. Biasanya penulis itu memberikan fasilitas atau memberikan bantuan kepada pembaca berupa tanda baca. Salah satunya adalah koma. Jadi misalnya saya katakan ada istilah tsunami. Well, tsunami mungkin belakangan ini sejak kejadian tsunami di Aceh 2004 menjadi famous ya, istilah itu menjadi terkenal. Tapi sebelumnya mungkin orang-orang masih jarang yang mengetahui apa itu tsunami. Well, sebagai penulis nanti jika si penulis itu menganggap bahwa tsunami itu tidak umum, artinya tidak semua orang mengetahuinya, biasanya si penulis menyediakan ada satu koma, katakanlah misalnya, saya tulis di sini ya, misalnya ini ada kata-kata tsunami, oke. Terus saya katakan misalnya saya penulisnya akan menyediakan satu koma di sini dan memberi penjelasan tentang apa itu tsunami, dan saya tutup penjelasan itu dengan satu koma lagi. Kalau Anda sudah mempelajari video, saya lupa video strategi yang ketiga atau keempat mungkin, di situ kita ada mempelajari positive. Nah, positive itu exactly the same dengan ini. Jadi ada dua koma yang fungsinya adalah memberikan deskripsi atau gambaran tentang arti dari sebuah kata tsunami. Well, parenthesis sama dashes juga sama. Intinya gambaran tentang arti dari kata tertentu, oke, dengan buka kurung atau tutup kurung dan juga strip ya. Selanjutnya restatement. Restatement itu clue-nya adalah or, that is, dan in other words. Jadi kalau Anda nanti menemui satu kata yang ditanya dalam soal reading TOEFL, katakanlah kata yang ditanya adalah tsunami, dan Anda melihat di situ ada kata-kata or atau that is atau in other words, itu berarti sebenarnya si penulis teks itu berupaya memberikan gambaran kepada Anda tentang definisi apa itu tsunami. Jadi Anda harus betul-betul fokus melihat ada nggak tanda-tanda or, that is atau in other words. Kalau ada harus baca keterangannya karena disitulah definisi itu terdapat. Selanjutnya yang ketiga adalah examples, contoh. Misalnya such as, for example, sama i.e. Ini umum sekali jika Anda terbiasa dengan membaca teks berbahasa Inggris ya. Alright, again, misalnya kata yang ditanya adalah tsunami, oke? Nah, jika setelah kata-kata tsunami ini nanti ada kata-kata seperti such as, for example, maka Anda harus pay close attention di keterangan yang ada di setelahnya, karena definisi tentang tsunami itu biasanya juga ada setelah such as, for example, atau i.e. Oke, sekarang kita akan melihat bagian selanjutnya, yaitu where to find the answer. Di mana sih kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ditanya di dalam soal. Oke, di sini disebutkan information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue, the restatement clue, or the example clue. Oke, kata kuncinya di sini adalah bahwa informasi yang bisa membantu Anda, mencari tahu arti dari satu kata adalah dengan atau posisinya terletak setelah after the punctuation clue, setelah punctuation atau setelah restatement clue, setelah restatement yang or dan seterusnya tadi, dan example clue such as dan seterusnya. Oke, jadi letak jawabannya itu adalah persis setelah
clue-clue yang ada. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah how to answer the question. Bagaimana kita menjawab soalnya? Urutan prosedurnya seperti apa? Yang pertama adalah find the word in the passage. Jadi pertama Anda menentukan dulu, mencari tahu dulu di mana letak kata yang ditanya dalam teks. Oke. Yang kedua, locate any structural clues. Selanjutnya Anda cari tahu ada tidak structural clues yang bisa Anda gunakan. Apakah dia bentuknya punctuation atau restatement atau example. Ketiga, read the part of the passage after the structural clues carefully. Jadi setelah Anda menemukan apakah itu punctuation atau itu restatement atau example, selanjutnya Anda harus membaca dengan hati-hati, dengan teliti, oke, keterangan yang ada di setelah clue itu, oke. Nanti lebih jelas lagi dicontoh ya seperti biasa. Yang keempat, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer. Oke, supaya kita lebih memahami tentang bagaimana cara menggunakan strategi ini untuk bisa mendapatkan jawaban di soal-soal vocabulary question. Sekarang Anda perhatikan di sebelah kanan layar Anda ya, atau sebelah kiri dari saya. Di situ Anda bisa melihat contoh soal reading terkait dengan vocabulary questions dan juga bagaimana kita menggunakan structural clues sehingga kita bisa menjawab soal atau mengetahui arti dari kata yang ditanya. Oke, Anda perhatikan di dalam teks pertanyaannya adalah in behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with. Oke, pertanyaannya intinya adalah apa sih arti behaviorism itu? Oke, again, behaviorism ini mungkin bagi sebagian besar orang tidak familiar dengan kata-kata ini. So, coba lihat di line 2, di sini di soal dikasih tahu posisi letak kata behaviorism itu ada di baris kedua ya, Anda bisa lihat di situ sengaja dicetak tebal supaya mudah Anda pahami. Oke, behaviorism dan find the word in the passage. Oke, sudah ya tadi di line 2 atau baris kedua. Yang kedua adalah locate any structural clues. Selanjutnya Anda memperhatikan ada tidak structural clues yang bisa Anda gunakan. Apakah dia example atau punctuation atau restatement. Nah, di sini kita melihat ada dashes. Oke, ini punctuation ya, ada strip di situ yang behaviorism dash. The belief that the role of the psychologist is to study behavior which is observable. Oke. Dengan memperhatikan atau mendapati bahwa di situ ada dash, Anda sudah paham, oke, ini punctuation dan ini adalah sebenarnya bantuan untuk Anda. Oke, dengan bantuan ini Anda bisa mengetahui artinya. Oke, yang ketiga, read the part of the passage after the structural clues carefully. Selanjutnya setelah kita mendapati ada dash di sini, ada tanda baca, strip, Anda perhatikan, pahami dengan baik keterangannya ya. Nah, di sini di keterangannya, di belief that bla 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 sampai behavior which is observable. Nah, dengan mengetahui atau membaca behavior which is observable, di sini sebenarnya Anda sudah dikasih tahu bahwa apa sih arti behaviorism. Oke, so dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, maka Anda bisa langsung menjawab pilihan jawaban C, yaitu observable actions. Karena sesuai dengan keterangan tentang behaviorism yang ada di line 2 dan 3 ya, behavior which is observable. So, observable itu dia similar, exactly the same dengan kata-kata yang ada di dalam teks ya, observable. Actions yang di pilihan C, observable actions, actions itu similar dengan behavior. Oke, so begitu kira-kira cara bagaimana Anda bisa menggunakan strategi ini agar Anda bisa menjawab soal reading terutama di vocabulary questions. Oke, itu saja untuk strategi yang ke-68. Sekarang silakan Anda seperti biasa membuka buku latihan Anda dan Anda kerjakan exercise untuk strategi ini dari awal sampai akhir. Kali ini kita melanjutkan pelajaran kita ke strategi yang ke-69 ya. Sebelumnya kita sudah belajar strategi yang ke-68 dan kita masih berbicara atau membahas vocabulary questions tentang bagaimana cara menjawab soal-soal TOEFL di bagian reading, terutama pada pertanyaan vocabulary atau kosakata ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang determine meanings from word parts ya. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah arti yang ditanya dalam soal TOEFL dengan melihat bagian-bagian kata tertentu ya. Word parts artinya bagian-bagian kata tertentu. Alright. Sebelum kita melihat contoh soalnya di dalam TOEFL,
terlebih dahulu saya akan memberikan kepada Anda beberapa contoh tentang atau terkait dengan a short list of word parts. Ini ada beberapa daftar ya, bagian-bagian kata yang mana jika Anda mengetahui arti dari bagian kata ini, maka itu membantu Anda untuk mengetahui sebuah arti dari kata. Alright, pertama, bagian kata pertama adalah kontra ya. Kontra ini artinya atau maksud dari kontra adalah against. Against itu sesuatu yang berlawanan ya, kontra. Contohnya adalah pada kata kontras. Nah, jadi kontras itu harusnya dia menunjukkan suatu perlawanan ya, atau against. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mal. Mal ini artinya bad. Oke, atau buruk atau tidak baik ya. Seperti contohnya misalnya malcontent. Atau kalau kita di Indonesia ini seringkali kita dengar di berita itu malpraktek ya, berarti prakteknya tidak baik ya atau buruk. Alright, satu lagi yang ketiga adalah miss. Nah, miss ini meaningnya adalah error. Nah, contoh kata yang menggunakan miss itu adalah mistake. Jadi ternyata mistake itu adalah kesalahan. Ini arti literalnya ya, kesalahan dalam pengambilan, artinya kesalahan. Oke, miss itu artinya error. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ada misalnya dick ya. Dick ini artinya say atau mengatakan sesuatu. Contohnya dalam kata dia digunakan dalam misalnya dictate atau dikte. Oke. Yang ke berapa ini? Keempat, kelima ya. Kelima ini domain misalnya. Domain ini artinya master. Jadi kata-kata yang memiliki kata-kata domain itu artinya dia master atau menguasai ya. Contoh dalam kalimat dalam kata itu dominan misalnya. Oke, yang terakhir ada GUD. Ini adalah dibaca judge ya. Meaningnya itu adalah judge. Contohnya seperti judgment. Dan ada beberapa daftar yang lain yang bisa langsung Anda lihat di buku panduan Anda. Jadi tidak perlu saya tuliskan semuanya karena ada di buku Anda dan itu terlalu banyak untuk dituliskan di papan tulis ya. Nah, sekarang untuk kita melihat bagaimana pengetahuan tentang strategi ini bisa membantu Anda mengetahui atau menjawab soal TOEFL terkait dengan vocabulary. Yuk kita lihat soal yang ada di layar sebelah kanan Anda ya. Oke, sebentar saya mengambil layar saya sendiri dulu. Alright. Di sini kita melihat ada satu soal, contoh soal. Yang ditanya adalah the word vividly in line 6 is closest in meaning to. Alright. Cara mengerjakan soal untuk strategi yang ke-69 ini sama persis dengan soal strategi 68 ya. Pertama Anda harus cari dulu di line berapa sih kata yang ditanya itu. Di sini dikasih tahu bahwa vividly kata yang ditanya ini dia berada di line 6 atau baris ke-6. Oke, coba Anda lihat, sudah dapat? Yes, baris ke-6 ya. Lardner vividly creates the language bla bla bla. Oke. Selanjutnya cara yang kedua adalah atau langkah yang kedua adalah Anda melihat bagian-bagian kata tertentu, oke, supaya Anda bisa memahami arti atau definisinya. Di sini kita lihat kata yang ditanya adalah vividly ya. Oke. Jika Anda sekarang melihat buku panduan Anda, tentunya Anda bisa melihat daftar lengkap tentang word parts ini dan salah satunya adalah viv ya, V-I-V, dan itu artinya adalah life atau live, hidup atau kehidupan ya. Jadi vividly itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan life atau live. Dan sekarang setelah karena sudah Anda mengetahui bahwa viv itu artinya adalah life atau live, maka pilih saja antara jawaban A, B, C, dan D yang memiliki kata-kata life atau live, dan itu ada pada jawaban C ya, in a life-like way. So answernya langsung bisa kita jawab C. Oke, ini jauh sedikit lebih mudah ya dengan strategi yang ke-68 karena kita langsung bisa melihat word parts-nya dan kita sudah tahu artinya, tinggal kita melihat di pilihan jawaban mana yang sesuai dengan arti word parts yang sudah kita ketahui. Well, that's it. Itu saja untuk praktek bagaimana menjawab soal vocabulary questions menggunakan strategi word parts. Dan untuk lebih memahami materi kali ini atau strategi kali ini, silakan Anda sekarang mengerjakan exercise semuanya seluruhnya. Masuk kepada strategi yang ke-70 dan kita masih membahas tentang vocabulary questions atau pertanyaan-pertanyaan dalam soal TOEFL reading terkait dengan vocabulary atau kosakata ya. Nah, strategi yang akan kita pelajari kali ini adalah terkait dengan use context to determine meanings of difficult words. Di sini kata kuncinya adalah konteks
dan difficult words. Oke, jadi artinya Anda bisa menggunakan konteks, oke, pada kalimat tertentu untuk memahami kata-kata difficult words atau kata-kata yang sulit atau istilah yang mungkin tidak umum Anda temukan atau jarang Anda baca ya. Oke. Sebelum kita melihat contoh soalnya dalam soal TOEFL, kali ini kita melihat dulu how to identify questions-nya. Bagaimana kita mengetahui bahwa soal-soal tertentu itu terkait dengan vocabulary question ya. Tadi sudah sebelumnya di strategi sebelumnya sudah kita pelajari ya, pertanyaannya itu seperti what is the meaning of bla 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 in line bla bla bla. Jadi nanti dia memang sudah ditentukan katanya apa, and then di baris keberapa keberadaan kata itu. Atau mungkin the word X in line Y is closest in meaning to. Itu juga sama ya, pertanyaannya terkait dengan vocabulary. Okay, where to find the answer? Information to help you understand the meaning of an unknown word can often be found in the context surrounding the unknown word. Di sini dikatakan bahwa untuk membantu Anda memahami suatu kata tertentu yang mungkin belum diketahui atau jarang Anda baca, Anda temukan di dalam teks, oke? Itu biasanya terletak di konteks surrounding the unknown word. Jadi yang informasinya itu berada di sekitar kata-kata yang ditanya. Oke? Sudah. Nah, sekarang how to answer the question? Bagaimana langkah-langkah menjawab soalnya ya? Yang pertama, find the word in the passage, sama kayak yang sebelumnya ya, kita temukan dulu di dalam teks itu di mana kata yang ditanya. Yang kedua, read the sentence that contains the word carefully. Selanjutnya Anda membaca kalimat, atau keterangan terkait dengan kata yang ditanya yang letaknya biasanya dia di sekitar kata yang ditanya itu. Yang ketiga, look for context clues to help you understand the meaning. Selanjutnya Anda harus memahami konteks, konteks atau arti atau maksud dari kata-kata yang atau kalimat yang Anda baca. Yang keempat, yang terakhir adalah choose the answer that the context indicates. Selanjutnya Anda harus memilih pilihan jawaban yang sesuai dengan konteks yang sudah Anda pahami tadi. Untuk lebih memahami strategi kali ini, strategi yang ke-70 ini kita akan mengerjakan soal ya. Sekarang Anda bisa lihat soalnya di screen Anda. Di sini yang ditanya adalah an incumbent in line 1 is most likely. Yang ditanya adalah incumbent di sini. Alright, ini adalah yang disebut dengan difficult words karena dia merupakan istilah di bidang tertentu ya. Incumbent ini biasanya sering kita dengar dalam berita-berita politik ya. Untuk mengerjakan soal ini kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama, find the word. Incumbent ini ada di baris pertama ya, tadi dikasih tahu. And then read the sentence that contains the word carefully. Coba sekarang kita baca kalimat yang berada di seputaran kata incumbent tadi ya, di line 1. Coba lihat, saya bacakan. In a government election, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Itu satu kalimat. Dan saya baca sedikit lagi. A person who is already in the office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Saya bacakan dua kalimat karena bisa jadi dua kalimat yang saya bacakan tadi bisa membantu Anda ya, karena itu adalah konteksnya. Di sini sebenarnya diberikan suatu definisi terkait dengan incumbent itu, yaitu a person who is already in office. Artinya incumbent itu maksudnya adalah orang yang sudah terlebih dahulu berkuasa ya, karena dia sudah duluan berada di kantor itu. Nah, karena kita sudah mengetahui konteksnya, karena kita sudah membaca konteksnya, maka kita sudah tahu bahwa arti dari incumbent itu adalah seseorang yang sudah berada duluan di dalam kantor. Coba kita lihat di pilihan jawaban A, B, C, dan D. Nah, jawaban itu ada terletak di jawaban D ya, a current office holder. Atau orang yang sekarang atau saat ini menguasai kantor ya, itu maksudnya, itu artinya. Bukan A, special type of election, no. Karena di dalam sentence atau kalimat yang kita baca tadi, konteksnya bukan bicara itu. Yang B, a political party, juga bukan bicara partai politik.
Yang ketiga, a beneficial comment atau komentar-komentar yang menguntungkan. Juga bukan soal itu tadi konteks yang sudah kita baca. Yang kita baca tadi adalah bahwa incumbent adalah who is already in the office. Orang yang sudah lebih dahulu atau sekarang ini menguasai ke kantor ya. Alright, so the answer is D. Jawabannya adalah D. Well done, sudah selesai. Saat ini tugas Anda mengerjakan soal exercise ya terkait dengan strategi yang ke-70 ini ya, bagaimana Anda menggunakan konteks untuk bisa mengetahui arti kata yang mungkin sulit. Oke? Ke-71 ya, dan kita masih di bagian reading dan kita juga masih berbicara tentang vocabulary questions ya, bagaimana menjawab pertanyaan soal-soal terkait dengan vocabulary atau kosakata. Dan secara khusus kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan konteks untuk memahami arti dari simple words ya, atau kata-kata yang sederhana. Nah, di strategi atau video yang sebelumnya, di strategi yang ke-70, kita sudah belajar bagaimana menggunakan konteks untuk mengetahui definisi atau arti dari kata-kata yang mungkin belum pernah kita baca sebelumnya atau kita tidak ketahui ya, atau jarang diketahui. Kali ini kita akan menggunakan konteks untuk memahami kata yang sederhana. Artinya sederhana ini seringkali menjebak banyak orang ya ketika mengerjakan soal TOEFL, karena kata-kata itu umum dan lazim digunakan dan kita terjebak menjawab soal sesuai dengan arti literalnya, padahal yang dimaksud dalam konteks tertentu dia bukan itu. Nah, seperti apa detailnya kita akan belajar dan melihat contoh soalnya sebentar lagi ya. Dan sebelum itu kita melihat dulu how to identify question, sama seperti video-video sebelumnya ya. Nanti pertanyaannya adalah what is the meaning. Di sini kata kuncinya adalah the meaning, could be replaced by, itu sama. Where to find the answer. Sama juga seperti yang strategi yang ke-70 ya, dia ada di dalam konteks surrounding the word, di sekitar kata yang ditanya. Oke, how to answer the question, ini juga sama stepnya 1, 2, 3, 4, jadi tidak kita bahas lagi. Dan sekarang kita langsung melihat contoh soalnya ya. Nah, soalnya sekarang sudah ada di layar Anda, silakan Anda baca. Dan di sini yang ditanya adalah the word steps in line 1 could best be replaced by. Oke. Sebelum kita menjalankan atau mengerjakan soal ini, saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu kepada Anda bahwa kata steps, kayaknya semua orang sudah tahu ya. Step itu artinya, atau steps itu artinya langkah-langkah. Nah, apakah yang dimaksud dengan langkah-langkah di sini? Nah, simple words itu dikatakan simple karena sederhana. Step artinya langkah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pada konteks dalam teks tertentu, apakah yang dimaksud dengan steps di situ adalah real steps? Apakah itu betul-betul langkah, maju ke depan, ke belakang, ke samping, kanan, kiri? Atau mungkin ada maksud yang lain? Itulah yang ingin kita kerjakan saat ini ya. Alright. Coba kita lihat yang pertama atau langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah find the word in the passage ya. Kira-kira dia ada di baris keberapa? Nah, di sini disebutkan di baris inline 1, baris pertama. Coba Anda lihat di situ. Faced with serious threats to its future, the company is taking steps to improve its outlook. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, read the sentence that contains the word carefully. Tadi sudah saya bacakan ya, satu kalimat. And then yang ketiga, look for context clues to help you understand the meaning. Di sini kita harus memahami konteksnya. Jadi coba perhatikan ya kalimat atau kata-kata yang digarisbawahi ya, yang sudah digarisbawahi. The company is taking steps to improve its outlook. The company is taking steps, to improve something. Kira-kira itu artinya steps apa? Apakah company bisa berjalan atau melangkah? Tentu tidak. Steps di sini adalah terkait dengan upaya-upaya atau efforts, atau mungkin juga seperti pilihan jawaban C, actions. Jadi steps di sini adalah langkah-langkah. Yang dimaksud dengan langkah-langkah di sini adalah aksi atau mungkin usaha atau upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil. So the answer is C, actions, bukan misalnya A, stairs, karena ini bukan real artinya itu step, langkah, melangkah ya, bukan juga B, walks, jalan, bukan juga footprints, tanda jejak kaki ya, bukan. Tapi yang dimaksud step di sini adalah
action. Kenapa? Karena company itu tidak ada kakinya ya. Dia bukan orang, jadi tidak bisa berjalan ya. Dan otomatis tidak punya footprint juga dong. Alright, so the answer is C, actions. Steps means actions. Oke, saya harap Anda sudah memahami strategi yang ke-71 ini. Selanjutnya tugas Anda adalah menyelesaikan exercise yang sudah kita sediakan. Kita sekarang sudah masuk ke strategi yang ke-72 dan sudah juga masuk pada pembahasan baru ya. Kita tidak membahas vocabulary questions lagi, tapi pembahasannya tentang overall review questions. Nah, dalam soal reading di TOEFL itu seringkali muncul soal yang mempertanyakan review tentang suatu teks. Contohnya seperti apa nanti kita lihat dalam contoh soal. Well, questions about words in the passage ya. How to identify question. Pertanyaannya seringnya adalah where in the passage bla bla bla. Kira-kira terkait dengan sesuatu informasi ini adanya di teks itu dari baris keberapa ke berapa. Itu kira-kira pertanyaannya. Where to find the answer? The answer can be in any of the line listed in the answers to the question. Artinya adalah jawabannya itu terletak di baris-baris yang sudah disediakan pada pilihan jawaban. Jadi pilihan jawabannya itu contohnya seperti gini. A misalnya baris ke-1 sampai ke-3, B baris ke-4 sampai ke-5, C baris ke-6 dan ke-7, begitu juga dengan D dan seterusnya ya. How to answer the question? Choose a keyword of idea in the question. Anda harus tahu dulu keyword atau kata kunci atau ide yang ditanyakan. Yang kedua, skim the appropriate part or parts of the passage looking for the keyword or idea. Selanjutnya Anda skimming atau membaca dengan cepat ya. Bagian-bagian yang sesuai di dalam teks yang terkait dengan keyword atau idea yang ditanyakan. Yang ketiga, choose the answer that contains the keyword or idea. Otomatis yang terakhir adalah Anda menyesuaikan pilihan A, B, C, D yang Anda miliki di dalam lembar jawaban itu sesuai dengan fakta yang Anda baca terkait dengan keyword atau idea yang ditanya. Nah, masih bingung? Nah, sekarang kita akan melihat contoh soalnya seperti apa untuk lebih memahaminya. Sekarang Anda bisa lihat di screen atau layar Anda. Dan soal yang ditanya adalah where in the passage does the author discuss the composition of meteor? Yang ditanya di sini atau keywordnya, jadi kan langkah pertamanya adalah choose a keyword or of idea in the question. Kita pilih yang ditanya itu intinya apa sih? Itu maksudnya ya. Nah, yang ditanya di sini adalah the composition of meteor. Kira-kira meteor itu komposisinya apa-apa saja. Nah, selanjutnya yang kedua, skim the appropriate part or parts of the passage. Kita lihat kira-kira kata-kata komposisi of meteor itu adanya di baris keberapa. Nah, di sini kita menemukan bahwa di line 4 atau line keempat atau baris keempat di situ ada kata-kata meteor ya. The meteor made of nickel and iron, this bla bla bla. Yang ketiga, choose the answer that contains the keyword or idea. Cara paling cepat mengerjakan soal terkait dengan overall review questions, terutama where specific information is found, ini ya, di mana letak informasi tertentu, di dalam teks atau passage, itu adalah dengan menguji satu persatu A, B, C, dan D. Jadi contohnya misalnya di sini ada jawaban A ya, line 1 until 3, baris pertama hingga ketiga. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa kata kunci meteor itu letaknya ada di baris keempat, itu yang pertama. Otomatis jawaban A itu tidak benar ya. Itu alasan pertama kenapa jawaban A tidak benar, karena letak kata kuncinya itu ada di line 4 atau baris keempat. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua adalah bicara tentang composition of meteor atau komposisi meteor, terbuat dari apa sih sebenarnya meteor, itu juga letaknya bukan di baris antara baris pertama dan baris ketiga, dia letaknya di baris keempat ke bawah. Jadi otomatis jawaban A itu keliru. Dan jawaban C, B saya lewatkan karena itu jawabannya ya. Yang C adalah lines 6 until 8, baris ke-6 dan ke-8, ini juga bukan bicara tentang composition of the meteor. So C bukan jawaban kita, dan D apalagi ya, kejauhan baris ke-9 hingga ke-11, bukan bicara
komposisi meteor. Nah, yang berbicara terkait dengan meteor itu komposisinya apa-apa saja, itu ada di line 4 until 6, baris keempat hingga baris kelima. Dari mana kita tahu? Kata kuncinya di situ adalah made of. Made of itu dalam bahasa Inggris artinya adalah terbuat dari, atau bahannya itu terbuat dari apa ya. Jadi dari kata-kata made of itu kita sudah tahu bahwa itu maksudnya adalah komposisi atau composition dalam bahasa Inggris. Well, itu saja untuk kali ini terkait dengan strategi yang ke-72. Selanjutnya akan Anda melanjutkan ke strategi yang ke-73. Oh ya, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa untuk reading ada review exercise dari reading strategi yang pertama hingga ke strategi yang ke-71 kalau tidak salah saya. Jadi Anda harus menyelesaikan terlebih dahulu seluruh exercise itu supaya Anda memahami strategi-strategi reading ini dengan lengkap dan komprehensif. Strategi yang ke-73 kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, dan masih membahas reading pada TOEFL test, dan reading ini adalah bagian ketiga atau bagian terakhir dari TOEFL test, paper based test. Oke. Dan strategi yang ke-73 ini adalah strategi yang terakhir untuk paper based test, dan saya harap jadinya Anda lebih semangat lagi ya. Oke. Dan masih pembahasan kita overall review questions ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan review, oke? Review daripada sebuah teks. Kali ini kita akan belajar determine the tone, purpose, or course. Nah, di sini kata kuncinya ada 3 ya. Pertama tone, yang kedua purpose, yang ketiga adalah course. Apa itu tone, apa itu purpose, atau apa itu course? Kita akan lihat apa yang ada di papan tulis. Well, sebelumnya how to identify question dulu ya, seperti biasa. Pertanyaannya kira-kira seperti apa sih dalam soal TOEFL? Yang pertama, jika yang ditanya tone, itu pertanyaannya kira-kira what is the tone of the passage? Itu yang ditanya adalah tone ya. Yang kedua, what is the author's purpose in this passage? Ini adalah purpose. Yang ketiga, in which course would this reading be assigned? Okay, which course? Alright. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tone, purpose, dan course ya. Oke, tone yang pertama dulu. Look for the clues throughout the passage that show if the author is showing some emotion rather than just presenting facts. Oke, kata kuncinya di sini adalah showing some emotion rather than just presenting facts. Artinya, jadi dalam teks itu juga ternyata bukan hanya susunan kata menjadi kalimat, kumpulan kalimat menjadi paragraf, dan hanya sekedar informasi saja, tapi juga teks memiliki emosi-emosi tertentu, kadang-kadang ya. Oke, itu yang dimaksud dengan tone. Jadi nanti Anda akan melihat bahwa beberapa teks dalam bahasa Inggris itu memiliki tone. Tone itu misalnya begini, ada yang menunjukkan anger, marah, oke, atau yang emotional, misalnya kayak sedih, atau bahagia, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan tone di dalam teks. Yang kedua, purpose. Draw a conclusion about the purpose from the main idea and supporting ideas, ya. Di purpose ini tugas Anda adalah memberikan kesimpulan, about the purpose, tentang tujuan, dan di sini Anda bisa melihatnya dari main idea atau supporting ideas-nya ya. Jadi purpose ini adalah apa kira-kira tujuan si penulis menuliskan suatu teks atau passage atau sebuah cerita atau informasi. Yang ketiga, course. Draw a conclusion about the course from the topic of the passage and supporting ideas. Di sini tugas Anda adalah memberikan kesimpulan kira-kira informasi yang Anda baca itu dia seputar ilmu bidang apa. Itu course maksudnya, bukan kursus ya. Yes. Well, untuk lebih memahami apa saja atau bagaimana soal-soal TOEFL-nya, kita akan sekarang belajar dulu langkah-langkah mengerjakan soal TOEFL jika yang ditanya adalah tone, purpose, atau course. Sekarang kita akan membahas how to answer the question ya, bagaimana step atau langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika menjawab salah satu pertanyaan terkait tone, purpose, atau course ya. Nah, jika yang ditanya tone, maka pertama sekali yang Anda lakukan adalah skim the passage looking for clues that the author is showing some emotion. Jadi Anda akan melakukan skimming ya, membaca dengan cepat, biasanya dengan misalnya katakanlah ini teks ya, jadi Anda lakukan seperti ini,
Itu dimaksud dengan skimming, bukan dibaca satu persatu dengan penuh pemahaman, tidak perlu ya, hanya menangkap beberapa kata saja yang menunjukkan emosi ya, some emotion. Oke? Yes, dan itu Anda lakukan jika ditanya adalah tone. Yang kedua, choose the answer that identifies the emotion. Lalu Anda memilih jawaban yang menunjukkan emosi yang sesuai. Oke. Yang kedua, jika yang ditanya adalah purpose, yang pertama adalah study the main idea in the topic sentence and the detail used to support the main idea. Jika yang ditanya purpose adalah Anda harus membaca main idea-nya dan supporting ideas-nya ya. Alright. Dan yang kedua, langkah yang kedua adalah draw a conclusion about the purpose. Baru Anda bisa menyimpulkan kira-kira purpose atau tujuan si penulis menulis sebuah story atau information itu apa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah course. Yang pertama, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah study the main idea, okay, in the topic sentence and the detail used to support the main idea. Anda juga ini sama ya, prosesnya seperti purpose, Anda membaca main idea dan supporting ideas-nya. Oke, yang kedua, draw a conclusion about the course. Baru Anda bisa mengira-ngira kira-kira informasi ini itu dia bicara tentang bidang ilmu pengetahuan apa. Oke, sudah paham? Yes, untuk lebih paham terkait dengan strategi yang terakhir kali di bagian reading section pada tes TOEFL, kali ini kita akan melihat contoh soalnya ya. Oke, di layar Anda sudah muncul sekarang contoh soalnya. Dan yang ditanya kebetulan adalah bukan purpose dan bukan course ya. Yang ditanya adalah the tone of this passage is. Yang diminta adalah kira-kira tone-nya ini apa. Jadi emosi dari teks ini apa. Apakah A itu angered, yang B itu adalah humorous, atau C outraged, atau D informational. Nah, untuk bisa menjawab apakah A, B, C, dan D, tentunya Anda harus lakukan step yang pertama, skim the passage, looking for clues that the author is showing some emotion. Anda coba perhatikan beberapa part dalam passage itu atau story itu yang menunjukkan yang menunjukkan emosi ya. Alright, di sini sudah dibantu ya di dalam ini karena contoh, jadi sudah dibantu diberikan beberapa penegasan ya atau garis bawah seperti misalnya for a country. Terus Medal of Honor in 1861, terus since World War I. Nah, di sini dari yang di garis bawah ini, kata-kata yang di garis bawah ini, kita melihat bahwa si penulis itu menulisnya bukan dalam tone-nya itu bukan menunjukkan sebuah kemarahan, angered pada jawaban A, atau C juga sama kemarahan, outraged pada jawaban C, A dan C itu sama, dan juga bukan untuk lucu-lucuan. Oke, bukan B, humorous, tapi hanya sekedar informasi. Dari mana kita tahu? Dia memberikan, kita melihat ada kata-kata seperti for a country, ada keterangan waktu pada tahun 1861, dan juga pada akhirnya itu dia disebutkan sejak Perang Dunia Pertama. Jadi di situ hanya menunjukkan barisan-barisan informasi saja, tidak ada tone yang terkait dengan kemarahan atau komedi atau lucu-lucuan ya. So the answer to this question is D. Alright, informational. Jadi tone-nya itu hanya sekedar memberi informasi saja. Si penulis tidak memiliki tendensius emosi-emosi tertentu. Well, that's it untuk contoh soal terkait dengan strategi yang 73. Untuk Anda lebih memahami materi kali ini, seperti biasa Anda mengerjakan soal exercise terkait dengan strategi ini. Dan jangan lupa di akhir dari soal exercise itu Anda memiliki TOEFL review exercise terkait soal-soal reading, dan Anda harus menyelesaikan itu terlebih dahulu sebelum